Ini ada yang mau Samuel, Taufik, ada yang mau bertanya atau apa? Itu izin Pak, itu absen tadi Pak. Oh, udah saya klik. Baik Pak, makasih Pak. Ya. Oke, jadi dia ini layak kalau contohnya sebuah rumah bangunan ini terdiri dari berbagai macam material yang dibangun oleh beragam sel. Jadi sel-sel itu ya satu komponen dengan sel lainnya bergabung untuk membentuk organ kan gitu. Nah, ya contoh ada sel epitel, ya banyak sel kulit dan segala macam lah. Sel epitel ini berfungsi untuk melindungi permukaan tubuh, melapisin organ-organ tertentu dalam tubuh. Kemudian ada sel tulang dan segala macam lah. Kemudian ada sel imun untuk melawan benda asing yang masuk ke dalam tubuh, serangan bakteri dan jadi ya sel-sel inilah dianggap sebagai unit terkecil ya, sebagai unit terkecil dalam suatu yang membangun makhluk hidup. Jadi walaupun begitu ada juga organisme yang bersel tunggal. Ya bakteri, virus. Ya kalau manusia, makhluk-makhluk hidup yang lain, ya manusia, primata dan ya tumbuhan, hewan itu umumnya jumlah selnya banyak gitu ya. Jadi secara umum walaupun jumlah sel ini banyak, tapi secara umum dia dapat dikelompokkan dalam dua ya, prokariotik sama eukariotik. Ada sel prokariotik dan sel eukariotik gitu. Jadi ini dia. Prokariotik ini berasal dari kata pro yang berarti sebelum ya, sebelum, pro atau pra ya. Karyon berarti inti. Jadi merujuk pada ternyata bahwa sel ini tidak memiliki inti. Jadi dia tidak ada inti sejatinya dan setiap sel prokariotik ini mempunyai komponen utama yang selalu ada, DNA dan kromosom. Dan inilah yang DNA ini ya biasanya untuk penentu genetik DNA ini yang nanti menentukan genetik setiap makhluk hidup ya. DNA-nya ini fingerprint kita ini DNA yang membedakan ya setiap makhluk hidup pasti DNA-nya spesifik kan gitu. Bahkan antar individu aja juga dia juga kalau dilihat DNA-nya juga pasti berbeda. DNA saya dengan DNA ibu saya juga ada perbedaan walaupun ada kemiripannya pasti besar gitu. Tapi ada titik tertentu berbeda. Nah ini dia terkumpul di dalam inti sel ini, nukleoid. Jadi ini DNA nukleoid dari sini adanya juga ribosom tempat sintesis protein. Ini kromosom atau DNA. Kemudian di sini ada lapisan ribosomnya untuk sintesis protein ya. Ya, karena tubuh kita dan tubuh makhluk hidup yang lainnya umumnya terdiri dari banyak protein ya, yang membentuk daging dan sebagainya. Kemudian membran sel yang membatasi inti sel.
Jadi ini ada lapisan membran sel. Ini jadi dia membatasi, ini ada nanti ada dinding sel gitu. Jadi dan ini ada dinding selnya. Jadi membran sel ini dia yang terjadi boleh memberikan karena membran itu biasanya dinyatakan sebagai selaput tipis ya, dan biasanya disitulah elektrolit segala macam bisa masuk, terdifusi gitu. Jadi dia nggak kontak langsung dari luar, ada barang misalnya ada cairan langsung, tapi dia difilter oleh membran selnya ini. Nah, dinding sel ini yang sebagai pelindungan dan bentuk. Jadi bentuk sel kita itu seperti apa? Itu ya dibentuk oleh dinding sel. Nah, tujuan dari dinding sel ini dia menjaga bentuk dari sel itu tetap stabil ya, jadi pelindung. Jadi dan juga melindungi dari dehidrasi, karena distribusi air itu dia tetap terjaga dengan baik di dalam. Jadi ketika air terbentuk di dalam, dia nggak keluar, dehidrasi hilang gitu. Karena kalau makanya ya, karena air itu kan berfungsi sebagai juga media untuk elektrolit tersebar. Jadi kalau dinding selnya mati, ini nggak ada air, dinding selnya akan mati, sel-sel akan mati karena dinding selnya nggak berfungsi. Ini, jadi dinding sel ini melindungi supaya dia cairan dalam sel itu tetap terjaga dengan baik, gitu, tidak mengalami dehidrasi. Kalau tepat dia dehidrasi, ini akan menciut, kering, gitu. Akhirnya sel akan mati. Makanya itu juga jangan sampai tubuh kita juga mengalami dehidrasi ya. Kalau ketika dehidrasi ya sel-sel itu juga akan mati. Nah, ketika salah satu fungsi sel mati ya, lama kelamaan ya tergantung sel mana yang kena ya. Kalau sel ginjal yang kena ya rusak ginjalnya ya, orang kolaps, ginjal nggak berfungsi. Begitu juga sel jantung dan segala macam. Nah, ukuran sel prokariotik ini ya kecil, itu antara 0,1 sampai 5 mikrometer. Dan karena ukuran yang kecil inilah kemampuan dia untuk terdifusi, melakukan difusi ion segala macam molekul organik itu dapat tersebar dengan merata ya. Jadi karena sesuai dengan konsep, kalau belajar dulu pernah belajar kimia nggak ya? Ada yang pernah belajar kimia nggak ya? Pernah Pak, pernah. Pernah Pak. Nah, salah satu yang proses kecepatan reaksi, kalau kita bicara kecepatan reaksi kan salah satunya luas permukaan yang besar. Luas permukaan besar itu ya bergantung ukuran partikelnya. Jadi semakin kecil ukuran partikel, ya kemampuan dia untuk berinteraksi semakin besar.
Jadi karena bidang sentuhnya semakin banyak, jadi ya di sel juga begitu, karena ukuran dia selnya kecil, prokaryotik ini kecil, jadi kemampuan molekul organik untuk menyebar ke dalam seluruh bagian sel itu akan lebih mudah, sehingga proses metabolisme cepat berlangsung gitu. Karena banyak area yang bereaksi, jadi ada ion dan mineral masuk ke dalam, reaksinya akan berlangsung jadi lebih cepat, sehingga proses metabolisme kita juga berlangsung dengan baik gitu. Jangan sampai kan respon dari sel lambat, sehingga perubahan dari oksigen yang diserap dalam tubuh, kan oksigen masuk ke dalam tubuh itu kan langsung melepaskan CO2 gitu. Nah, metabolisme terkait proses pernapasan kita. Lah kalau proses penyerapannya tidak cepat, proses metabolisme tidak berlangsung dengan spontan cepat, ada jeda waktu. Berarti waktu kita hirup, ada jeda waktu kita waktu melepaskan napas, kan gitu. Ya bisa kolaps kita, kan gitu. Jadi O2 dirubah menjadi CO2, tapi nggak bisa lepas dalam tubuh. Ya CO2 bereaksi lagi dengan air menjadi asam karbonat. Darah-darah kita bisa asam. Nah, kalau darah asam ya jadi gumpal. Kalau gumpal ya menyumbat semuanya. Menyumbat semuanya akhirnya ya pecah, semua sel-sel itu pecah. Gitu. Jadi proses metabolisme ini cepat dikeluarkan. Jadi cepat terjadi, limbah-limbahnya cepat dikeluarkan. Ya termasuk ya limbahnya dalam hal ini ya CO2 yang napas contohnya, kan gitu. Oke, di sini ada yang sampai sini ada yang mau ditanyakan? Tentang prokaryotik. Ya ini kita sambil refresh belajar biologi lah. Yang atau mungkin di biologi SMP, mungkin SMP kelas 3 atau SMA juga mungkin ada yang nge-refresh lagi lah pelajaran biologi yang dulu pernah kita pelajarin. Oke, ya. Baik, Pak. Tadi kan secara kalau misalkan metabolisme baik, berarti pergerakan sel itu kan lumayan cepat ya kan. Berarti kalau metabolisme turun, pergerakan sel juga turun dong. Lah iya, jadi lambat. Ya tadi, jadi metabolisme tidak lambat, sehingga misalnya kalau dalam tubuh ya penyerapan nutrien segala macam itu lambat. Akhirnya pembentukan sel penyebaran sel makanan ke seluruh jaringan tubuh juga akan terhambat. Kemudian karena atau contoh untuk pembentukan sel darah merah, kita perlu zat besi, penyerapan zat besinya lambat, ya jaring sel darah merah lambat terbentuk, ya tubuh juga ya perlu sel darah merah kan diperlukan untuk pengangkut ke seluruh jaringan tubuh misalnya. Atau tadi ya seperti yang saya bilang, metabolisme lambat ya, perubahan karbohidrat menjadi gula untuk energi juga lambat ya, kita perlu gerak, perlu energi, kan gitu. Ibaratnya kalau kita dalam kendaraan, proses pembakarannya lambat ya, energi yang dihasilkan juga lambat. Akhirnya gerakan tenaga nggak ada gitu. Terus kemampuan jantung untuk memompa
aliran darah ke itu juga nggak cukup kuat, akhirnya sirkulasi terhambat, akhirnya kolaps lah gitu. Oh ya, baik Pak, terima kasih Pak. Ya. Oke, ada lagi yang lain? Kalau nggak ada, kita lanjutkan. Oke, tadi ada prokaryotik ya. Jadi yang selanjutnya ada yang eukariot. Nah, ini yang membedakan nanti sel hewan dengan sel tumbuhan, gitu. Karena dia ada perbedaan antara sel tumbuhan sama sel hewan. Kalau prokaryotik dua-dua ada. Di tumbuhan ada, di hewan ada. Tapi kalau di sel eukariotik, ya dua-duanya ada, tetapi bentuk selnya agak sedikit berbeda. Jadi ada beda antara sel hewan, ya kalau manusia termasuk hewan ya, dan tumbuhan. Nah, nanti di situ juga yang kenapa, yang membedakan kenapa sel tumbuhan itu dia kaku kayak gitu, kaku kayak batang kayak seperti itulah tumbuhan. Tapi yang hewan dia lebih elastis. Kenapa? Ya karena dia memang ada yang membedakannya di situ. Nah, sel hewan dia memiliki lisosom, dan pada sel tumbuhan dia terdapat dinding sel. Nah, ini dinding sel ini yang ada kloroplas, ini untuk fotosintesis ya, klorofil. Ada plastida dan vakuola sentral. Jadi ini dia. Ini sel hewan ya, sel eukaryotik hewan, dan ini sel eukaryotik dari tumbuhan. Jadi terutama yang ini ya, dinding sel ini yang membuat jadi kaku. Jadi kenapa tanaman itu kaku ya, ada dinding selnya ini di eukaryotik. Kalau di hewan dia tidak ada tidak ada dinding selnya ini, gitu. Sehingga ini jadi lebih fleksibel. Di sini yang kaku itu yang ini, gitu. Kemudian dia di tanaman ada kloroflas ya, kloroflas itu nanti sel yang untuk menangkap cahaya matahari untuk terjadi fotosintesis. Jadi ini yang agak sedikit berbeda di eukaryotik ya, hewan dengan tumbuhan. Yang paling khas itu ya ini dinding sel ini yang menyebabkan dia kaku. Oke, selanjutnya ada struktur sel membran plasma atau membran plasma ya. Nah, dalam struktur sel ini ada lapisan pelindung utama yang jadi membatasi bagian sel dengan lingkungannya di sekitarnya. Jadi sel ini ya ada lapisan pelindung ya, disebut struktur membran plasma yang melindungi dari
lingkungan sekitarnya. Nah, ini dia ada 2 lapisan, ada lapisan fosfolipid dan protein ya. Fosfolipid ini dia ya ada kata-kata fosfo berarti dari fosfor. Berarti dia ada gugus fungsi fosfat. Kemudian ada glikolipid. Glikolipid ini ya ingat aja lipid ya lemak. Jadi dia ada jadi fosfolipid atau glikolipid ini ya ada molekul lemak ya. Jadi 2 rantai asam lemak serta 1 gugus fosfat. Nah ini biasanya nanti juga akan berikatan dengan yang lainnya gitu. Nah fungsi membran plasma ini ya mengatur pertukaran zat nutrisi. Jadi mengatur pertukaran zat. Jadi proses penyerapan tubuh nutrien dalam terjadi di dinding sel itu. Makanya kalau bagaimana nutrisi atau mineral dari yang kita makan masuk ke lambung kan, ke usus, masuk ke lambung, masuk ke usus. Bagaimana dia nutrisinya itu masuk ke jaringan darah, sel darah, ke pembuluh darah. Ya dilakukan di penyerapannya di dinding-dinding usus, dan dinding lambung tadi itu. Itulah diserap. Jadi dia melalui plasma, di pertukaran di situ masuklah dia ke jaringan darah, ke pembuluh darah, akhirnya menyebar. Nah, disinilah nanti terjadi pertukaran penting ion, air dan segala macam ion-ion penting kan, ion mineral, oksigen masuk melalui ini. Dan termasuk pelepasan dari karbon dioksida dan amonia. Amonia itu dia biasanya dari kalau amonia terbentuk dari metabolisme protein ya. Protein yang kita makan itu salah satunya yang dilepaskan adalah amonia. Amonia juga akan terbuang. Nah itu yang juga kenapa kita kadang buang angin atau bau itu dari salah satunya dari amonia ya. Amonia itu memang bau ya, lumayan bau lah amonia. Jadi itu metabolisme protein ya, karbon dioksida. Nah kemudian jadi penyerapan. Nah kalau orang yang yang sakit dengan daerah pencernaannya misalnya khususnya ada yang dikurangin panjangannya atau lambungnya ada yang dipotong ya, proses dengan ukuran berarti dinding selnya akan berkurang. Akibatnya apa? Metabolisme akan turun di situ karena penyerapan nutrisinya lambat, sehingga bisa ada potensi jadi malnutrisi dan sebagainya gitu. Jadi di sini ini sangat penting sebagai untuk pertukaran ion dan sebagainya. Termasuk mungkin pernah ingat nggak ya kasus zaman dulu tahun 2020 apa yang lagi heboh ya? COVID. COVID. Nah kemudian salah satu yang disarankan untuk untuk yang sederhana kan adalah membasuh tangan ya, betul kan? Benar nggak ya?
Kayaknya menjaga jarak nih sih Pak. Ya, jaga jarak. Tapi yang salah satu sederhana yang lain kan ada yang disuruh cuci tangan ya, basuh tangan pakai sabun. Benar Pak. Nah, kenapa? Ya, sabun itu dia akan berikatan dengan lipid di sini, lipid di dinding sel dari bakteri atau virus itu. Akibatnya apa? Dinding selnya rusak. Ketika dinding selnya rusak, ya si COVID-nya mati. Karena dia nggak bisa mengatur ke metabolisme dia kan, ion yang masuk itu apa, dia nggak bisa memfilter gitu oksigen dan segala macam, sehingga dinding selnya rusak, sehingga metabolisme dari si virus terganggu. Ketika metabolisme terganggu ya dia mati lama-lama. Kira-kira seperti itu. Jadi kita pun gitu, kalau dinding sel kita rusak, ya proses penyerapan dalam tubuh kita, metabolisme kita akan terganggu. Itu. Ya akibatnya ya bisa ya mulai dari yang ringan yang mungkin mual segala macam, sampai yang mungkin yang fatal yang lewat kan gitu. Kayak ini ya dinding sel nggak boleh rusak gitu, karena perannya itu adalah untuk mengontrol penyerapan dari ion, air dan sebagainya, ya kebutuhan nutrisi, serta melepaskan limbah dan bentuk gas ya, gas monoksida, karbon dioksida atau monoksida, plus ada amonia ya kalau untuk protein, limbah-limbah dari protein. Oke, ada yang mau ditanyakan tentang membran plasma? Oke, kalau nggak ada, apa? Ada yang selanjutnya, ada yang disebut namanya sitoplasma. Nah, sitoplasma ini adalah ini berada di dalam ruang dalam sel. Jadi sitoplasma ini berada di dalam ruang sel. Ini membentang dari membran plasma hingga ke selubung inti sel. Jadi dia ini semacam cairan ya. Dan di sini dia ada komponen-komponen penting yang disebut organel melayang di dalam cairan, jadi kayak gel gitu, jadi ya viskos lah gitu, cairan sitosol yang merupakan gel. Dan di sini bisa, di dalam sitoplasma ini bisa terjadi pembentukan biogas, atau kalau pada pembentukan biodiesel, bioetanol ya. Bioetanol ya berarti pembentukan proses sekresi pembentukan karbohidrat berubah menjadi alkohol. Nah, protein tadi itulah tadi yang menghasilkan biogas ya, karena gas yang dihasilkan itu gas metan ya, biogas itu gas metana. Jadi ini dia menghasilkan ya tadi bahan-bahan kimia tertentu ya tadi sebagai hasil metabolisme tubuh. Biodiesel ini ya lemak ya, biofuel.
Nah, di sitoplasma ini juga menyimpan molekul organik lain yang karbohidrat, ya gula, molekul gula untuk gerak, energi, kan gula sederhana. Polisakarida ini yang molekul gula yang kompleks. Kalau yang paling sederhana itu ada glukosa. Makanya kalau kita di tes gula darah itu yang kita ukur itu sebenarnya kadar glukosa dalam darah, gitu. Karena ketika dalam bentuk sederhana itu paling mudah dibakar. Jadi proses pembakaran akan paling mudah ya pada gula yang sederhana karena rantainya paling kecil, gitu. Tapi ketika rantainya udah besar, polisakarida itu rantainya besar, itu energi yang dipakai untuk membakar juga besar, gitu. Makanya biasanya polisakarida itu diuraikan lagi dalam tubuh melalui reaksi enzimatis, kan, dipecah-pecah. Makanya di dalam tubuh itu juga ada ya mikroorganisme yang fungsinya untuk mencerna, kan, gitu. Jadi gula-gula, polisakarida, segala macam itu disimpan sebagai cadangan energi. Jadi polisakarida yang berlebih itu juga yang bisa di dalam tubuh bisa dimodifikasi, bukan dimodifikasi ya, disimpan dalam bentuk lemak, cadangan lemak. Itu yang ya termasuk mungkin saya ya, banyak lemaknya. Jadi polisakarida, sumber energi yang polisakarida itu perlu energi besar dari luar untuk memecahnya, sehingga sering dia nggak terpakai banyak, dan itu sering disimpan dalam cadangan energi dalam bentuk lemak. Polisakarida dirubah dalam bentuk lemak. Tapi glukosa yang dalam bentuk sederhana, gula paling sederhana itu akan cepat dibakar. Bagaimana? Kemudian di dalam sitoplasma itu juga ada asam amino. Asam amino ini penting, itulah untuk pembentukan jaringan, membangun protein, membentuk membentuk protein, protein itu membentuk jaringan tubuh, kan, gitu. Asam amino. Makanya kalau anak kecil juga kan, ya anak bayi lah, anak-anak balita dikasih minum berformula yang kayak asam amino ya untuk membentuk jaringan otak yang baik. Jadi meningkatkan kecerdasan tubuh, kecerdasan makhluk hidup, kecerdasan anak-anak. Atau kalau asam amino ini juga protein untuk jaringan luka atau operasi macam ya, dikasihlah protein tingkat tinggi karena dia banyak asam amino. Asam amino ini nanti membentuk jaringan, gitu. Kemudian ada asam nukleat, ini sebagai materi di DNA ya. Di ribu nukleat asid DNA, asam nukleat. Nah, ini sebagai untuk membentuk materi genetik yang menentukan mata biru, hidung pesek, rambut pirang dan sebagainya, tinggi. Nah, jadi di sitoplasma ini ya banyak bahan-bahan dasar atau molekul dasar sebagai pembentuk jaringan tubuh, pembentuk materi genetik manusia, sumber energi, gitu. Jadi ini ya, sitoplasma ini dalam tubuh cukup penting, gitu. Terus sitoplasma ini juga ada kandungan ion yang sangat penting dalam tubuh seperti kalium, natrium ya.
Natrium kalium ini biasanya elektrolit tubuh itu dipakai untuk menentukan fungsi pompa jantung atau fungsi ginjal, itu dia cek itu natrium kalium. Kalau natrium kaliumnya sangat tinggi, orang bisa berpotensi juga ke ginjal misalnya. Atau kalau natrium kaliumnya rendah banget, orang gagal jantung karena yang mengatur ritme jantung, pacu jantung itu natrium kalium. Jadi dia elektrolit. Kalsium juga larut dalam sitoplasma, itu berperan dalam proses fisiologis pembentukan jaringan tulang. Jadi Jadi ya dalam sitoplasma ini banyak aktivitas biokimia yang bisa menopang kehidupan manusia gitu. Nah tadi sitoplasma ini dilindungi oleh tadi membran sel tadi gitu. Jadi di sitoplasma ini banyak mengandung molekul-molekul kimia yang sangat diperlukan oleh tubuh sehingga proses metabolisme berlangsung baik gitu, cepat, langsung baik, dan efektif, efisien, efektif dan sebagainya kan gitu. Ada yang mau ditanyakan? Ada yang mau ditanyakan? Pak, izin bertanya, Pak. Ya. Untuk di sini asam amino itu sebagai bentuknya seperti apa ya, Pak, maksudnya? Asam amino ini ya kalau di itu pembentuk sederhana jadi kalau karbohidrat, bentuk sederhana dari karbohidrat itu adalah glukosa, monosakarida. Salah satu monosakarida tadi glukosa ya. Nah kalau dalam asam protein itu ya dia ada jadi protein itu terbentuk dari asam-asam amino. Nah, asam amino itu ada 20 jenis, banyak gitu. Nah, yang paling salah satu yang itu ada 20 jenis asam amino. Nah, asam amino itu dia suatu asam gugus, asam yang mengandung NH. Jadi dia ada 20 jenis, ada NH-nya di situ. Makanya dia kalau ketika dia terjadi proses metabolisme dan itu NH-nya itu dapat berubah menjadi amonia, NH3. Dari NH3 itu bisa menjadi nitrit ini kalau yang di MBG ini kemarin tadi saya baca-baca kan keracunan nitrit. Orang yang nitrit memang berbahaya dalam tubuh. Itu ada nama siklus nitrogen salah satu. Jadi amonia dari asam amino terurai, terusak, berubah menjadi amonia berubah menjadi nitrit dan nitrat. Kemudian akhirnya menjadi gas nitrogen N2. Nah, salah satu yang mungkin adalah lisin ya. Lisin contoh dari asam amino itu lisin ya. Lisin itu ada banyak di kacang kedelai. Itu lisin ya banyak lah. Dia total ada 20 jenis asam bisa di-searching nanti, saya nggak ingat apa-apa aja. Yang jelas itu ada total ada 20 jenis ya asam asam amino, dan ciri khas dari asam amino itu ada NH-nya. Jadi molekul sederhana ya ada NH-nya, ada gugus fungsi NH.
gitu. Ya tadi salah satunya lisin. Lisin itu banyak di kacang kedelai. Kemudian ada di apa? Ya dalam jamur-jamur. Ya pokoknya ada yang bentuk protein daging ya, daging segala macam itu ya bentuk tersederhananya adalah asam amino gitu. Makanya nanti protein itu dibentuk dari asam amino. Jadi ya kalau orang yang tadi dan itu kan protein sebagai pengikat jaringan dalam tubuh itu diikat oleh protein, otot dan sebagainya, daging. Makanya ya kalau anak bayi ya salah satu untuk membentuk jaringan tubuh untuk pertumbuhan dia perlu asam amino yang cukup, protein yang tinggi kan gitu. Orang yang baru sakit habis operasi dia perlu protein. Jadi harus makan makanan yang kayak asam amino dan sebagainya karena dia nanti membentuk protein gitu. Dan dari Oke, saya sambung lagi. Dan dari protein, dari kombinasi dari 20 jenis ini, itulah nanti membentuk macam-macam jaringan. Termasuk DNA tadi. DNA tadi itu D-ribonukleat acid. Itu juga dari asam amino. Gitu. Dari genetik kita itu juga ada asam aminonya. Pak, ya Pak, sederhananya untuk asam amino ini kandungan dari protein ya Pak, dan lebih banyak terdapat di produk hewani. Ya hewani, ya paling banyak hewani ya jelas. Ya daging. Tapi ya kalau tumbuhan vegan ya macam tadi soya kan, kedelai tadi saya bilang lisin tadi. Ya. Terus satu lagi asam aspartat ya, asam aspartat itu termasuk asam amino. Itu ya dari tumbuh-tumbuhan juga ya tadi, tumbuh-tumbuhan biasanya dari kacang-kacangan ya, itu banyak protein, itu asam amino gitu. Iya Pak, sama ini Pak, satu lagi. Jadi saya sempat baca tentang peptides ya Pak. Jadi peptides ini merupakan chain dari amino acid. Nah yang concern saya ini untuk menjadikan sebuah amino acid itu pil atau cairan yang injeksi itu bagaimana ya Pak? Proses si amino acidnya? Ya biasanya kan diurai kan dengan pakai enzimatis. Kalau di dalam itu namanya prosesnya pakai reaksi hidrolisis ya. Nah, pernah mungkin dengar enzim papain? Enzim papain. Jadi tadi ikatan asam amino antara asam amino dengan asam amino membentuk protein itu ada nama tadi buat peptide. Dan itulah apa? Nah itu biasanya diputus di namanya reaksinya hidrolisis. Nah salah satu contoh yang bisa menghidrolisis asam amino atau memutus rantai ikatan itu adalah enzim papain. Itu pada pepaya. Getah pepaya. Makanya kenapa? Nah, kulit kita ini protein. Makanya kenapa kita ketika kena getah pepaya, rasanya gimana? Lengket Pak, atau poket gitu. Lengket terus ada rasa gatal kan? Iya benar Pak, gatal Pak. Ya karena ya gatal itu reaksi dari reaksi proses hidrolisis yang sedang berlangsung, pemutusan ikatan, sehingga terjadilah macam iritasi merah, gatal. Itu bentuk dari salah satu reaksi elektrolisisnya yang terjadi. Termasuk daging kalau mau dilembutkan ya itu. Kenapa orang mau nyate kadang dikasih remasan daun pepaya, karena tadi ada enzim papain. Di daun pepaya atau pepaya itu ada enzim papain di situ sehingga akhirnya daging jadi lembut misalnya. Kenapa? Karena terjadi reaksi hidrolisis, rantai-rantainya sudah mulai dipotong, terdegradasi lah gitu
Jadi rantai-rantai yang lebih pendek sehingga jadi lebih lunak gitu. Ada lagi? Sudah Pak, baik Pak, terima kasih Pak. Ya. Oke, apa? Kemudian ada inti sel ya, nukleus. Nah, inilah yang nukleus itu inti sel. Jadi ada inti sel berarti di dalam. Nah, inti sel ini ada apa ya? Sebagai pusat kendali materi genetik. Jadi di inti sel ini tersimpan yang namanya DNA. Apa? Dan di sini juga proses pembentukan mengatur proses pembentukan ribosom dan mengarahkan proses pembentukan protein. Kemudian ya di sini ya tadi proses pembentukan protein ya, protein dibentuk yang mengendalikan proses pembentukan protein dan sintesis itu ya di inti sel. Jadi bagaimana sel tumbuh, misalnya rambut setelah dipotong, rambut bisa tumbuh lagi, memanjang lagi, ya di sini gitu. Jadi dia atau terjadi luka menyatu kembali. Jadi dia ini ya nukleus ini inti, ini sangat penting gitu. Jadi dia ada di dalam, dia yang mengendalikan ruang apa, jadi kontrol roomnya kan kira-kira, ruang kontrol untuk mengendali pembentukan pembentukan protein yang untuk proses pertumbuhan gitu. Jadi itu berada di inti sel ini, ruang kendali. Dan disinilah di gudang informasi genetik. Dan kalau di antara makhluk hidup yang paling sederhana, bentar ya. Ya. Ya, hujan. Halo? Ya. Gitu. Kalau mau lihat virus adalah bentuk paling sederhana dari makhluk hidup yang paling sederhana itu ya virus. Materi genetiknya terbatas sehingga lebih mudah dimodifikasi. Virus itu makhluk hidup yang lebih mudah dimodifikasi karakteristik DNA-nya. Karena rantai DNA cenderung pendek, lebih sederhana lah DNA-nya. Makanya ya virus itu bisa gampang bermutasi. Karena bermutasi ya gampang berubah DNA-nya. Karena tadi DNA-nya paling gampang dirubah. Karena dia tidak struktur DNA-nya tidak complicated ya. Karena dia bukan bersel banyak gitu. Selnya sederhana sehingga dia mudah mereplikasi diri, merubah diri. Itu yang terkenal sebagai mutasi ya, mutasi genetik. Itu paling gampang terjadi pada virus, sehingga virus ya kadang bisa
modif lah gitu. Ya seperti zaman dulu ya, zaman COVID ya. Jadi itu yang paling mudah dimodifikasi, walaupun ya untuk memodifikasinya ya nggak sederhana juga ya. Tetapi di antara semua sel itu yang paling potensi terbesar untuk dimodifikasi gitu. Termasuk juga ya teknologi bioteknologi lah, teknologi bioteknologi. Salah satu tuh aplikasi pengobatan adalah memodifikasi sistem nukleus tadi itu, memodifikasi DNA-nya sehingga bisa mereplikasi sendiri, membentuk jaringan baru gitu. Jadi itu yang sedang berkembang gitu. Jadi bagaimana manusia misalnya gagal ginjalnya sudah nggak berfungsi, tapi dengan mengaktifkan kembali nukleusnya bisa membentuk jaringan baru di ginjalnya tanpa harus ganti ginjal gitu. Tapi ya mungkin pada tingkat level tertentu bisa gitu ya, yang levelnya mungkin jadi masih bisa diperbaiki. Misalnya kalau mungkin levelnya mungkin fungsi ginjalnya masih di atas 50%, mungkin masih bisa diperbaiki. Tapi kalau udah 5% fungsi ginjalnya misalnya hampir semua udah rusak, tidak ada yang bagian yang tersisa untuk dimodifikasi gitu, jadi udah mati semua. Tapi kalau masih ada bagian jaringan yang hidup, masih bisa dia dipakai untuk mereplikasi diri gitu, memperbaiki. Tapi ya itu mengambil waktu yang lama kan, nggak sebentar juga gitu. Jadi ya itu juga yang menyebabkan tadi bagaimana ya jaringan, ya contohnya kita kalau terluka aja kan, untuk kan nggak serta merta itu terluka langsung berapa detik langsung menyatu kembali, kan nggak seperti itu, kan ambil waktu juga kan gitu, karena dia proses replikasi itu ya nggak nggak cepat gitu. Tapi ya disinilah nukleus sangat berperan gitu. Jadi ini yang kontrol room kita. Jadi kalau ada genetik berubah ya terjadilah mungkin kelainan penyakit kan gitu. Atau mutasi tertentu. Makanya jangan sampai kan tadi dibilang termasuk ya kanker ya, penyakit kanker itu termasuk katanya ada mutasi genetik ya, salah satu problemnya. Ketika dia terpapar dengan bahan tertentu, genetiknya berubah sehingga ya malah menjadi penyakit gitu, menjadi reaktif, sel-selnya reaktif, akhirnya tidak terkendali, akhirnya menjadi ya kanker itu karena terbentuk jaringan-jaringan yang tidak terkendali, akhirnya menjadi merusak. Nah, dalam inti sel ini inti sel ini ada bagian-bagian yang komponen yang penting juga di sini. Ada yang disebut selubung ya, selubung inti. Ini dia fungsinya untuk melindungi selubung ini. Selubung inti ini untuk melindungi inti sel dari dari lingkungan gitu ya. Ini dia melindungi, dia semacam serat benang gitu, kromatin. Kemudian ada bagian yang pori-pori. Pori-pori pada selubung inti berfungsi sebagai gerbang yang selektif ya. Jadi
ini gerbang yang selektif, jadi molekul apa yang bisa bereaksi dengan dia gitu, jadi dia milih-milih, jadi dia kayak semacam pori-pori yang selektif, jadi hanya material-material tertentu atau materi tertentu yang bisa yang menyebabkan RNA dan ribosom keluar, jadi nggak nggak semuanya bisa terkeluar dari inti sel nukleus itu, materi-materi komponen di dalamnya gitu. Nah, kemudian ada yang nukleolus. Ini yang struktur padat dalam inti sel. Sebagai ini nukleolus sebagai subunit dari ribosom dari RNA. RNA itu ribosom nucleic acid. Nanti ada yang DNA denucleic acid, agak sedikit berbeda. Oke, ada yang mau ditanyakan? Sebelum kita tutup. Cukup, Pak. Oke. Kalau nggak ada, ya mungkin materi hari ini kita cukupkan di sini. Tapi ini nanti saya upload juga lah ke ke sistem ya. Karena di sistem saya belum upload yang ini. Yang di sistem hanya saya upload yang Word-nya saja ya. Oke, kita akan jumpa nanti pertemuan kelima ya, minggu depan kembali ke offline ke online. Jadi tidak ada pertemuan tatap muka virtual, pertemuan 4. Tapi mohon untuk kuis dan forum mohon hati-hati ya. Soalnya banyak. Pak, kok sudah close? Ada berapa orang ya? Saya, Pak. Ya itu. Saya juga, Pak. Ya, memang ya waktunya saya pakai karena nggak saya pakai sampai akhir minggu ujungnya. Kenapa? Ya, kalau sampai tadi malam saya close, kapan saya meriksanya kan gitu. Karena sebelum, jadi yang dimaksud dengan 7 hari itu bukan sampai ngerjain ya, itu mulai saya upload, saya ngupload, kalian download, kalian ngerjain forum, saya harus menjawab lagi forum sama kuis. Jadi kalaupun saya nggak sempet, kalau kalian ya saya tutup lah sampai tadi malam, atau sampai tadi malam jam berapa saya harus ya tinggal untuk ngoreksinya berapa lama kan, akhirnya kalau itu saya nggak sempat koreksi, hanya ada 1 jam untuk mengkoreksi semuanya, ya nggak sempat sebelum tengah malam misalnya tutup tengah malam tadi malam kan gitu lah, nggak sempat saya koreksi, nggak sempat saya ya kelas dianggap juga nggak ada gitu, akhirnya ya terganggu juga absen yang lain ya, absen saya terganggu, absen kalian juga terganggu, dianggap perkuliahan tidak ada gitu. Jadi yang dimaksud 1 minggu itu ya mulai dari proses saya ngupload sampai proses saya meriksa kembali, itulah 1 minggu itu. Makanya saya tutup di nggak nyampe 1 minggu, karena situlah nanti ada jeda 2 hari saya untuk mengoreksi kuis dan forum itu. Jadi mohon usahakan ya gitu, udah masuk hari hanya ya udah langsung aja kerjain gitu. Tetapi ngerjainnya juga mohon juga perhatiin
Karena saya biasanya ngasih kuis itu ada limit waktunya 15 menit atau berapa gitu atau 1 jam. Ya tergantung lah soalnya seperti apa gitu. Jangan langsung buka kuisnya atau forumnya, baca dulu modulnya gitu. Karena ketika terutama yang kuis ya, ketika kuis dibuka, klik dia pertama yang dibuka bukan materi tapi langsung kuis karena langsung pingin mau jawab kan gitu. Nah itu bisa akhirnya apa? Kan kita belum tahu pertanyaan yang saya ajukan belum tahu kan, belum nggak ya? Benar, Pak. Jadi ketika buka waktu langsung berjalan. Sementara kita pertanyaan belum tahu. Nah, akhirnya kita tengok, pertanyaannya seperti ini. Ya baru kita sibuk balik ke cari modul atau apalah, ya modul, searching Google dan segala macam nyari-nyari. Akhirnya apa? Ketika ketemu baru sibuk mau menjawab, waktu sudah habis, nggak sempat upload. Tetapi kalau sudah baca duluan setidaknya, oh ya tadi kayaknya tema yang ini, pertanyaan ini ada di slide nomor sekian atau di sini, jadi lebih gampang lah gitu. Sehingga ya nggak sampai ada kejadian, Pak nggak sempat upload gitu. Makanya kenapa saya bilang situ perintahnya baca dan pahamin dulu. Ya itu maksudnya. Jadi mohon diperhatiin itu, hati-hati gitu. Tapi bagi yang belum bisa, gimana yang ini pertemuan 2 tidak masuk, ya tidak sempat jawab kuis atau forum, ya udah nggak apa-apa, masih ada. Toh kan kita 16 pertemuan kita dikasih jatah 4 pertemuan ya yang tidak masuk, ya mudah-mudahan ini pertemuan berikutnya jangan nggak masuk lagi, ya pokoknya diikutin gitu ya kan, nggak ada masalah, masih bisa masih bisa sampai UAS ikut kan gitu. Jadi tapi jangan jangan nanti ya udah masih ada jatah 1, masih ada jatah 3, ya udah ya nanti ya pokoknya dipenuhin lah gitu. Jadi mohon hati-hati di situ. Itu aja pesan saya. Jadi kalau saya uploadnya di ini hari Jumat, ya udah diusahakan hari Jumat itu ngerjain, atau paling lambat ya hari Jumat ya, Sabtu Minggu ya kerjain kan. Minggu mungkin Sabtu sama Minggu mungkin lebih santai, ya udah di situ ngerjainnya. Jumatnya baca-baca modulnya dulu, hari Sabtu Minggu jawab. Jadi jangan sampai kelewatan gitu. Oke,